Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailil Zulfa dengan NIM 858178548. Saya akan mempresentasikan tugas tutorial 3 pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan tentang pilar dan layar. Relevansi filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai mekanisme bertahan di era digital. Kira-kira apa aja ya? Nah, dalam ekosistem yang terus terdisrupsi, pilar bukanlah sekedar aturan normatif. Pilar adalah fondasi dan tiang penyangga operasional, penahan beban, perubahan sosial dan teknologi. Tanpa landasan nilai yang kokoh, percepatan teknologi beresiko menghilangkan arah, kualitas, dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat. Arsitek pembangunan manusia. Nah, arsitek pembangunan manusia ini adalah julukan dari Ki Hajar Dewantara. Karena Ki Hajar Dewantara sendiri memiliki prinsip dasar kependidikan yang dirancang oleh beliau, tidak terkait pada medium zamannya. Arsitek pembangunan manusia. Beliau dikenal sebagai arsitek pembangunan manusia. Kenapa? Karena beliau mempunyai prinsip dasar pendidikan yang dirancang tidak terikat pada zaman. Kerangka ini didesain khusus untuk mekanik pembentukan sumber daya manusia. Kira-kira ada apa aja sih? Dalam hal ini terdapat ekosistem 3 pilar. Yang pertama, ing ngarsa song tulodo, yang artinya kepemimpinan berintegritas. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang artinya fasilitas dan kolaborasi aktif. Yang ketiga, ini yang paling terkenal, tuturi handayani, dengan makna kepercayaan dan kemandirian yang terarah. Keteladanan di ruang cyber ing ngarsa sung tulodo memiliki beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, etika teknologi. Hal ini menunjukkan tanggung jawab dalam interaksi digital. Yang kedua, integritas akademik, menghindari plagiarisme secara ketat. Yang ketiga, validasi informasi atau disiplin mencantumkan sumber referensi yang benar. Nah, selanjutnya ada mengubah layar menjadi ruang kolaborasi. Makna ini berkaitan dengan prinsip dasar yang ada pada Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada ing madya mangun karso, yang memiliki makna mengubah layar menjadi ruang kolaborasi. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, diskusi daring terpandu. Hal ini dapat mendorong pertukaran ide yang aktif bagi mahasiswa. Selanjutnya, ada kerja kelompok virtual. Dalam hal ini dapat membangun ruang interaksi sosial digital dengan lebih luas lagi. Selanjutnya, yang ketiga, proyek bersama, menciptakan lingkungan belajar partisipatif dan kreatif. Selanjutnya, yang terakhir, tuturi handayani, atau yang bermakna kemandirian yang dievaluasi. Dalam hal ini, tuturi handayani dibagi menjadi beberapa. Ada tuturi handayani atau bermakna sebagai kemandirian yang dievaluasi. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ada proyek digital mandiri. Siswa diberikan kebebasan merancang presentasi dan karya kreatif. Yang kedua, navigasi sumber online mendorong eksplorasi sumber belajar dari secara mandiri, seperti halnya yang dilakukan oleh universitas terbuka. Yang ketiga, jaring pengaman. Guru hadir sebagai evaluator yang memberi arahan saat dibutuhkan atau sebagai fasilitator juga bisa. Selanjutnya ada matriks transformasi filosofis. Matriks transformasi filosofi terdapat beberapa hal. Dalam hal ini terdapat pilar. Yang pertama, ing ngarsa, dengan konteks tradisional, perilaku fisik dan moralitas kelas. Aktualisasi digitalnya berupa jejak digital, etika cyber, dan anti plagiarisme. Selanjutnya, yang kedua, ing madya, dengan konteks tradisional, dinamika kelompok visi dan motivasi tatap muka. Dengan aktualisasi digital, manajemen platform kolaborasi virtual terpadu. Selanjutnya ada tuturi
Dengan konteks tradisional, tugas mandiri berbasis buku. Aktualisasi digitalnya berupa eksplorasi sumber online, pembuatan proyek digital mandiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang disrupsi atau bisa diartikan sebagai teknologi mendahului karakter. Teknologi dengan cepat mendemokratisasi akses terhadap pengetahuan. Namun secara inheren ia tidak memiliki kemampuan untuk membentuk karakter. Nah, akses tanpa panduan nilai menciptakan kerentanan massal, nilai disiplin, kejujuran, dan empati. Tetap membutuhkan intervensi keteladanan manusia. Jadi teknologi tetap berperan penting dalam kehidupan manusia, akan tetapi tidak bisa menggantikan peran manusia sesungguhnya. Selanjutnya ada 4 beban disrupsi nasional. Apa aja sih 4 beban disrupsi nasional itu? Yang pertama, kesenjangan akses atau ketimpangan infrastruktur internet dan perangkat memperlebar jurang kualitas pendidikan antar daerah. Yang kedua, ada erosi interaksi sosial. Dalam arti menurunnya hubungan emosional guru, siswa, dan isolasi akibat pembelajaran yang sepenuhnya pribadi. Yang artinya menurunnya hubungan emosional guru dan siswa serta isolasi akibat pembelajaran yang sepenuhnya di mediasi layar. Nah, hal ini dapat mengganggu interaksi antara guru dan siswa karena melalui pembelajaran digital, keterikatan antara emosional guru dan siswa akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Yang ketiga, ada defisit literasi digital yang bermakna kerentanan terhadap hoax, penyalahgunaan teknologi, dan ketergantungan berlebih pada kecerdasan buatan AI. Selanjutnya ada beban adaptasi. Tuntutan kompetensi baru bagi pendidik yang membutuhkan pelatihan berkelanjutan agar tetap relevan. Nah, dalam hal ini biasanya sering ada workshop, itu bisa membuat potensi guru lebih berkembang secara maksimal. Akan tetapi beban adaptasi ini bagi orang baru akan terasa sangat nyata ya. Jadi sebisa mungkin guru juga harus mengetahui hal ini supaya tidak kaget. Nah, selanjutnya ada evaluasi paradigma pendidik. Paradigma ini dibagi menjadi 2, ada paradigma lama dan paradigma masa depan. Paradigma lama ini adalah satu-satunya sumber pengetahuan tunggal, contohnya seperti buku, jurnal, atau sesuatu yang berbentuk fisik. Sedangkan paradigma masa depan berupa fasilitator, mentor, dan navigator digital. Selanjutnya ada peta mitigasi. Dalam hal ini peta mitigasi menjawab beberapa tantangan. Yang pertama ada defisit literasi dan etika. Dalam hal ini defisit literasi dan etika tidak bersinggungan dengan 3 pilar utama yang telah dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara, melainkan mempunyai makna yang berbeda. Selanjutnya ada erosi interaksi sosial. Dalam hal ini erosi interaksi sosial mencakup 3 pilar utama. Yang pertama ada Inga Sosung Tulodo, menyediakan keteladanan karakter dan etika digital. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, menciptakan ruang partisipatif dan kolaboratif virtual. Yang ketiga ada Tuturi Handayani, mendorong kemandirian belajar di masyarakat berbasis pengetahuan. Hal ini juga terjadi pada pilar kesenjangan. Hal ini juga bersinggungan dengan kesenjangan keahlian. Dalam hal ini terdapat 3 pilar tadi. Selanjutnya ada sintesis atau formal pendidikan abad 21. Akses teknologi ditambah literasi digital dikali 3 pilar Ki Hajar Dewantara akan menghasilkan generasi berkarakter dan kritis. Teknologi dan literasi digital hanyalah alat pembuka potensi. Mengintegrasikan pilar pendidikan nasional adalah satu-satunya cara mencetak generasi yang bukan hanya cakap secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab secara moral. Nah, ini yang terakhir, blueprint pendidikan masa depan. Filosofi Ki Hajar Dewantara bukanlah artefak sejarah yang usang. 3 pilar ini adalah arsitektur paling relevan dan teruji untuk menyelamatkan, menopang, dan mengarahkan masa depan pendidikan nasional di tengah pusaran era digital.
Jadi 3 pilar utama yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara itu sangat relevan di masa saat ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.